Halo mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu merancang strategi inovasi dalam bisnis digital. Oke, mengapa inovasi begitu penting? Di era digital, persaingan antar perusahaan berlangsung sangat cepat. Teknologi berkembang setiap saat, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, big data, cloud computing, hingga Internet of Things. Perusahaan yang tidak berinovasi berisiko tertinggal karena konsumen menuntut layanan yang lebih cepat, personal, dan juga aman. Oleh sebab itu, inovasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan dan memenangkan pasar. Sekarang mari kita pahami dulu konsep inovasi digital. Inovasi digital berarti menciptakan atau memperbaiki produk, layanan juga, ataupun model bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Karakteristiknya adalah cepat, adaptif, berbasis data, dan berfokus pada pelanggan. Misalnya, Gojek yang berkembang dari layanan ojek online menjadi super app, atau Netflix yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi tontonan sesuai dengan selera pengguna. Lalu, apa sih jenis-jenis strategi inovasi digital? Ada empat yang utama. Pertama, product innovation, yaitu menciptakan produk atau fitur baru. Contohnya, rekomendasi belanja otomatis di e-commerce. Lalu yang kedua, proses innovation, yaitu inovasi dalam proses bisnis internal, seperti penggunaan chatbot untuk melayani pelanggan secara otomatis. Lalu yang ketiga, business model innovation, yaitu menciptakan cara baru menghasilkan pendapatan. Contohnya, sistem berlangganan bulanan yang diterapkan oleh Spotify atau Netflix. Yang keempat, yaitu Customer Experience Innovation, yaitu menciptakan interaksi pelanggan yang lebih menarik, misalnya dengan gamification di aplikasi belajar online. Namun, inovasi tidak selalu mudah ya. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan inovasi digital. Pertama adalah teknologi. Apakah infrastruktur digital yang dimiliki sudah memadai? Kedua, manusia. Apakah sumber daya manusianya punya kompetensi dan juga budaya inovatif? Lalu yang ketiga, pasar. Apakah inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Lalu yang keempat, modal dan investasi. Apakah tersedia dana untuk penelitian dan juga pengembangan? Lalu yang terakhir, regulasi serta keamanan data. Apakah inovasi patuh pada hukum dan mampu melindungi data pengguna? Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana merancang strategi inovasi. Itu prosesnya ada 5 tahap. Oke, yang pertama yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, peluang, serta tren digital. Lalu yang kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan inovasi. Ketiga, memilih jenis inovasi yang paling sesuai, apakah produk, proses, model bisnis, atau pengalaman pelanggan. Yang keempat, merancang strategi implementasi termasuk timelinenya dan juga sumber daya. Dan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi serta iterasi karena inovasi bersifat dinamis dan perlu terus diperbaiki. Oke, agar lebih jelas, mari kita gunakan studi kasus. Bayangkan sebuah startup edukasi online di Indonesia yang menghadapi masalah pengguna cepat bosan, retensi yang rendah, dan kompetitor sudah menawarkan paket langganan lebih murah. Lalu, bagaimana dengan strategi inovasi yang bisa diterapkan? Oke, ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, customer experience innovation. Eh, di sini dapat menambahkan gamification seperti poin, level, dan juga leaderboard agar siswa merasa belajar seperti bermain game. Lalu yang kedua, business model innovation dengan menawarkan langganan premium yang fleksibel. Misalnya paket harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga lebih terjangkau bagi berbagai kalangan. Oke, teman-teman. Berikut ini slide yang sudah dijelaskan. Oke, jadi apa kesimpulannya?
Oke, inovasi digital bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang bagaimana strategi bisnis dirancang dengan tepat. Jenis inovasi bisa berfokus pada produk, proses, model bisnis, atau pengalaman pelanggan. Keberhasilan ditentukan oleh teknologi, SDM, pasar, modal, bahkan regulasi. Dan yang terpenting, strategi inovasi harus sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis agar mampu memberikan nilai nyata bagi pelanggan sekaligus memastikan keberlanjutan perusahaan. Oke, demikian penjelasan kita kali ini tentang merancang strategi inovasi dalam bisnis digital. Semoga materi ini membantu teman-teman semua dalam memahami bagaimana teori dan praktik inovasi bisa berjalan seiring untuk menciptakan keunggulan di era digital. Terima kasih semua.